Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Mbil. Jadi kali ini aku mau bikin podcast ya, lanjutan podcast yang sebelumnya, tapi dengan tema yang berbeda nih teman-teman. Nah kali ini aku ditemenin sama siapa? Introduce yourself dulu deh, Fir. Halo teman-temannya Mbil. Teman Mbil teman aku juga. Emang iya? Ya teman SMA-nya, teman kuliahnya, Teman gibah juga ya? ya teman gitu Tuh. juga. Sama Novias Zafir, boleh dicek. Oh, Instagramnya Novias Zafir, pakai Z bukan pakai J, oke? Aku biasa panggil dia Zafira sih, lebih enak, lebih kece gitu ya kalau Iya. Zafira sih. Lebih estetik. Aduh, lebih estetik guys. Nah, dari kemarin-kemarin kan aku banyak banget bahas podcast tentang psikologi nih. Nah, kalau sekarang kita alihkan isu ke yang lebih happening aja deh. Yes. Tentang apa? Money. Money ya. I like money so much more. Do it, lakuin maksudnya Yes. ya. Iya dong. Betul. Supaya bisa menghasilkan Duit. Oke, nah sekarang banyak banget kan, maksudnya di masa pandemi nih, banyak banget nih orang yang beralih jadi entrepreneur, yes. ya kan? Mau itu UMKM, mau itu apa ya? Online shop, betul. Nah, banyak banget nih orang yang beralih ke pengusaha. Gitu. Jadi mendadak kreatif aja. Nah, betul. Yes. Jadi mendadak kreatif dan usia, maksudnya lingkungan bisnis juga jadi lebih persaingan ketat gitu ya. Iyalah, harus gimana caranya supaya bersaingnya tuh benar-benar. Nah, bersaing yang Karena sehat. iya, Tapi ya betul. Orang-orang makin kreatif kan. Hmm. Digital juga makin Wah, canggih benar, juga. makin Jadi canggih juga, betul. benar-benar harus kreatif sih, Benar, sekreatif. sekreatif mungkin karena banyak banget nih dampak dari pandemi ini juga luar biasa ya, Fir ya. Iya. Banyak banget orang yang dirumahkan gitu kan, yang kena PHK lah gitu. Yang apa ya? Intinya orang tuh berlomba-lomba untuk tetap mempertahankan hidup. Gimana caranya nih? Benar. Nah, banget. makanya kenapa dari kemarin-kemarin banyak banget yang maju ke bisnis. Ada yang diskon besar-besaran, Yes. ya kan? Mendadak pokoknya. Nah. Banget yang mendadak. Yang intinya gimana sih caranya menarik minat orang buat beli produk tersebut, Yes. gitu ya. Nah, di sini kita bakal jelasin gimana sih pengalaman aku nih. Aku bakal share pengalaman aku pertama ini. tentang ngebangun bisnis dari awal banget, dari nol Dari nol banget. banget. Kalian kita juga belajar ya gimana Betul. sih cara mulainya. Ini cuman based on my experience aja ya gitu, Yes. gak ada maksud buat menggurui atau apa. Aku cuman sharing aja gitu. Ini loh pengalaman pribadi aku ketika Jatuh aku bangunnya ya. betul bangun bisnis yang sekiranya aku cukup bertahan. Ya, yang kelihatannya mudah, kita nggak tahu kan seperti apa. Betul. Nah, mau mulai dari mana dulu? Sebenarnya aku aja nih yang di masa pandemi ini aku tuh nggak kreatif. Tapi ya ada lah pekerjaan yang lumayan ya private, yang Betul. ngajar itu juga lumayan kan, anak-anak gak sekolah, jadi itu juga kesempatan juga kan. Betul. Nah itu yang lumayan aku, jadi bukan jual kreatif tapi jual jasa. Ya, yang penting apa aja pekerjaannya yang Ya, penting menghasilkan ya, yang dan penting menghasilkan. di jalan yang benar ya, Nah. betul. Karena basically kita juga dari pendidikan sih sebetulnya. Iya, banget. Nah sekarang ini kan kita kan bisnis itu kan yang paling penting lah, bukan penting Betul. juga sih, berpengaruh lah ya buat Iya, kita. berpengaruh, Kayak betul. tuh gampang bis cuman dagang, cuman Kelihatannya ya. ya cuman dagang, cuma promosi itu kan Betul. kita nggak tahu. Nah Mm-mm. dia kan sekarang punya kulineran sendiri. Betul. Terus juga mulai food reviewer juga. Betul. Cuman yang itu yang kulineran sendiri, yang kalian yang belum coba wajib banget cobain. Buat kalian yang pecinta pedas nih, kalian Ya. wajib banget cobain kulineran Kulineran sih. sendiri itu Iya. wajib banget, enak banget. Betul. Cuman kebetulan Udah sekarang lagi favorit. vakum. Itu kenapa sih? Nah, jadi
mau nanya apa dulu nih? Mulainya Mulainya. bisnis dari kulineran Sembil gitu, apa karena suka masak, apa karena emang gabut aja, jadi masuk masak iseng-iseng. Oke. Iseng-iseng doang. Tapi akhirnya enak juga, orang suka, akhirnya yaudahlah bikin aja, beneran apa gimana gitu. Oke, aku jelasin dulu. Jadi awalnya memang aku seneng banget masak, Fir. Seneng masak, tahu kan, maksudnya keluarga aku juga suka makan. Yes. Otomatis kalau suka makan nggak bisa dong suka makan doang tanpa gak bisa masak gitu kan. Nah makanya gimana caranya sih, orang rumah tuh tetap seneng karena memang basically aku suka banget masak, meskipun kayak ya menurut orang biasa aja ya, terserah karena itu hobi kan gitu. Seblak. Nah ya bener kan, tahu kan seblak. Seblaknya juga enak banget, lagi gratis. Tinggal makan lebih enak kan. Nah jadi awalnya tuh memang iseng-iseng, aku tuh tipe orang ekstrovert parah, jadi kalau apa-apa aku dulu update. Nah teman-teman iseng tuh kayak minta dong, bagi dong. Nah terus aku awal-awal kayak kalau dijadiin bisnis gimana nih gitu kan. Nah terus iseng-iseng ya udah deh, aku modal tuh beli cup makanan. Yang bulat itu kan, yang buat rice bowl aku iseng-iseng kasihin ke beberapa teman, terus teman-teman bilang kok enak, peres gitu kan. Orang dikasih masa iya sih nggak bilang gak enak gitu kan. Nah udah gitu iseng-iseng, terus teman-teman kayak ya udah Bi coba jualin. So kayak nggak pede ah. Nah tapi awal-awal tuh memang rugi dalam artian karena rugi juga guys. Ya pernah rugi karena dari awal-awal tuh aku bikin tuh karena memang cumi pedas. Cumi kan kalau dibesokin pertama hitam, iya, kedua agak keras teksturnya, jadi kalau diangetin ke besoknya itu kurang baik teman-teman. Nah makanya kenapa kalau bumbu basah itu ada kalanya cukup dijual buat hari itu aja. Ya, kang rencang lah gitu ya. Nah betul. Nah makanya kenapa cuman bisa dibikin sehari doang. Nah sementara aku belum tahu nih market pasarnya tuh gimana. Aku coba isengin dulu aja tanpa label awalnya. Iya betul. Oke, tanpa label aku bikin. Awalnya jujur rugi parah karena ya itu tadi gak bisa dibesokin. Orang rumah aja sampai bosan. Iya, cumi terus gitu ya. Aku kasih tetangga, aku kasih saudara juga masih tetap orang kayak bosan gitu loh. Kalau tiap hari aku kasih terus orang bosan lah. Gitu kan. Nah, awal udah dari sana aku inovasi tuh. Ini nggak bisa nih kalau cumi doang. Terus beralih ke tahu cumi, tempe cumi, mulai tuh grafiknya agak naik. Nah, terus lama-kelamaan kalau usaha tuh tetap harus inovasi. Betul, inovasi biar orang nggak bosan. Aku akhirnya bikin juga paru nasi bestseller yang sampai sekarang tuh Itu enak banget sumpah. enak banget asli, yang padahal bikinnya tuh susah banget loh, butuh proses maksudnya. Iya, aku juga nganggap itu teh kayak tipis gitu, hitam tapi enak. Ya kan, Bumbunya ya pokoknya enak, wajib cobain nanti Wajib kalau coba. buka lagi, makanya ditunggu banget ya. open soon lah. Segera lah. Betul. Nah dari sana itu lumayan tuh grafik. Yang awalnya aku benar-benar belanja sendiri, rekap sendiri, promosi sendiri. Yang aku nggak ada. Jadi gini, dari dulu aku memang suka jualan, cuman kalau buat terjun homemade gitu, UMKM itu tetap susah gitu. Iya. Kalau nggak ada ilmunya tetap susah, meskipun learning by doing. Itu tetap pada realisasinya tuh susah. Iya sih. Apalagi kuliner gitu kan. Nah, kan pertama tuh yang ngebangun bisnis tuh gimana sih biar produk kita dikenal orang. Itu dulu aja. Jangan mentingin orang harus ada produk kita, enggak. Yang penting orang tahu dulu produk kita. Iya benar. Gitu. Karena banyak banget nih orang yang nggak paham. Untuk mulai bisnis itu orang yang penting untung dulu. Kalau di awal itu kalau mau cari untung ya kerja aja. Iya. Iya ya. Iya kan? Gak bisa loh, bener, gak bisa loh di mana-mana gini. Gak ada, menurut aku gak ada bisnis yang dari awal tuh udah langsung melejit gitu, gak ada. Iya sih. Tapi Bill ini hebat loh, kan emang suka jualan. Pertamanya tuh jualan pulsa gitu kan. Ingat banget ya? Iyalah, aku tukang utang. Bener. Iya, jualan pulsa. Nah kan langsung ke kulineran karena emang suka masak. Nah, menurut Bill nih, kalau mulai bisnis itu emang harus banyak dulu relasi, karena kan Bill kan emang kelihatannya mudah kan, karena emang Kelihatan orang. Iya, jualan pulsa, terus emang Ngerambah ke yang lain, iya, betul. Itu emang harus banyak relasi dulu, apa emang langsung cus aja gitu? Apa gimana? Kalau buat aku sih yang penting berani dulu aja. Relasi penting sih sebetulnya buat media Juga. promosi.
karena kita bisa manfaatin tuh teman-teman yang sekiranya eksis di sosmed. Oh. Penting banget. Iya. Kalau nggak punya teman eksis, Agak susah sih. nggak susah. Berarti pansos dulu kan. Bisa jadi bener. Modal bener ya. Iya sih. Modal pertama buat promosi bisa jadi pansos. Bener banget nih. Nah jadi gitu awalnya aku manfaatin teman-teman relasi nih. Kayak aku juga punya teman dari SD, SMP, SMA, teman sekolah agama. Dari mulai Iya, mulai dari kecil kan sampai kuliah, sampai relasi kerja gitu. Itu benar-benar kayak it helps me gitu. yes. Berarti relasi penting. Penting Karena, juga. Kan promonya nih, dia kan jago banget promonya, sumpah dia tuh. S3 marketing itu jalan ninjaku Asli dia tuh teman-teman. update testimoni. Lu enak banget katanya. Aku yang udah cobain tapi masih ragu gitu kan. Cumi doang gitu kan masalahnya. Apa sih enaknya? Iya. Apa sih enaknya bikin di rumah juga bisa. Paru apa itu paru pertamanya kan? Nggak tahu ya. Itu paru apa? Paru manusia. Paru sapi ya. Betul. Nah, promonya jago banget. Nah, cara biar promo dan pede untuk promosinya, karena misalnya malu nih promo, aduh ini testimoninya masih kurang nih atau Betul. gimana sih buat Nah. biar nggak malu promo? Kalau buat aku, kalau itu sih memang udah udah karakteristik mungkin ya dari dulu juga kan memang aku suka dagang, gitu kan nggak malu buat jualin apapun mulai dari SMP, SMA, Tas, dia jual tas. kuliah sampai kerja aku tetap dagang gitu ya. Memang dagang tuh emang passion gitu. Passion yang mungkin harus diasah juga. Iya. Karena passion juga gak bisa kalau kita punya passion tapi nggak diasah ya percuma. Iya, berarti kalau dagang itu memang harus ngedahuluin passion ya. Iya. Bukan fokus utamanya duit dulu, mikirnya teh untung aja gitu benar. ya. Berarti Jangan pernah kalian mulai bisnis kalau tujuan utama itu memang untung. Memang kita bisnis juga kan buat cari untung, buat Iya. cari duit gitu. Tapi kalau misalnya memang dari niat awal itu buat cari untung, ketika kalian rugi itu sakit banget. Iya. Sih. Nah itu gimana tuh pas Andil pas rugi itu gimana, mikir keras nggak itu? Nah, Kok bisa gimana? Terus jelas lah. dia juga berinovasi kan pakai apa sih? Tadi kan tahu, terus tempe, terus mulai lagi paru, terus ayam. Nah, terus juga mulai dijual jauh, apa sih namanya? Jual jauh. Pemasarannya lebih luas Nah, mungkin itu. ya. Jual jauh. Jual jauh via JNE JNT gitu lah. Mm-hmm. Itu gimana tuh mulainya? Nah, awalnya juga ini kan produk lokal nih. Gimana caranya sih biar brand kita lebih dikenal gitu. Nah, pertama itu harus lakuin promosi. Promo tuh jangan malu Karena kayak promosi gini ya. benar, promosi itu penting banget. Mau itu promosi gratis atau berbayar itu memang harus. Pernah nggak promosi berbayar? Sejauh ini enggak. Karena Relasi, beruntungnya, betul, karena beruntungnya aku tuh punya teman-teman yang memang relasinya tuh ada gitu. Jadi misalkan gini, kalau aku promosi ke Zafira nih, aku yakin kok Zafira juga punya market pasarnya sendiri, iya kan? Kamu juga punya keluarga, punya saudara, punya teman-teman. Nah, aku yakin juga gak akan rugi kok kalau ngasih. Iya. Gitu. Nah, kebanyakan orang tuh kalau buat awal-awal mereka nggak promosi, sayang gitu. Rugi memang, rugi. Buat HPP-an juga boro-boro ketutup. Modal aja nggak ketutup, nggak balik. Iya sih. Tapi kan yang paling penting tuh orang tahu dulu aja produk kita. Masalah order tuh belakangan. Iya sih. Karena suka penasaran gak sih kalau misalkan dapat iklan nih, misalkan di Instagram, terus ada promo, kali-kali kayak apa sih promo, Iya. apa sih, terus 2, 3 kali, 4, 5. Wah, harus coba deh. Nah, kan? Gitu. Apalagi setelah ada testimoni itu penting Nah, banget kan. bener-bener kayak aku juga kalau misalkan order itu selalu di screenshot. Jadi dulu tuh HP penuh banget sama screenshot Asli jualan. promo itu kabitannya tuh dari testimoninya gitu kan. Padahal kan maksudnya kalau misalkan secara logikanya juga emang bener gitu. Ya kan? Kadang-kadang orang juga suka ragu kalau misalkan produknya baru, sambil minum. Produknya baru gitu. Jadi kalau buat aku sih yang paling penting berani dulu aja, dan kalau jualan tuh jangan malu buat promosi. Jangan malu. Jangan pernah ada perasaan malu. Keluarga misalnya, keluarga aja malu gimana ke teman gitu kan. Nah, Gimana ke orang lain gitu kan. Kalian juga bisa minta bantuan teman, kerabat, saudara buat promoin gitu. Itu sih kalau aku. Dulu juga aku benar-benar mulai dari nol nih, belanja sendiri, rekap sendiri, Iya. terus deliver sendiri, masak sendiri, capek luar biasa. Itu
itu ke pasar sendiri dia Ke beneran, pasar dia sendiri. beneran deliver sendiri loh. Deliver sendiri. Pakai motor. Pakai motor sampai tangan hitam, Terus jidat masih hitam. gratis gitu ya? Ya, dulu Iya, bener. masih gratis Nah, kan? teknik aku dulu tuh promosi gratis ongkir sampai berapa bulan ya? Cukup lama sih. Iya beneran. Aku Nah. lumayan dapat juga sih. Ya kan beberapa kali juga dapat Iya. order gitu. Nah, banyak juga tuh yang penting market aku itu kan memang menengah ke atas. Jadi memang makanan Iya aku sih. cukup pricey sih menurut Hmm. aku. Ya kan, tapi memang enak. Iya, tapi gini loh, misalnya kita itu mahal kan sempet ragu mahal. Tapi aku sendiri juga Kayak cumi doang apa gitu Nah, segitu Terus, kan. tapi dapat promo nih aja kesugesti juga. buat order. Yang penting Iya. promo dulu aja. Ya, kita tuh sebagai buyer juga emang harus kesugesti dulu Betul, kali ya. betul. Dan sebagai sellernya juga harus pintar-pintar promonya. Akhirnya Betul. beli nyobain, enak banget guys. Dan pas tahu rasanya enak, terus porsinya juga kan ternyata yang di foto kan emang kelihatannya kecil gitu Kecil. kan. Tapi pas lihat Wah. kenyang juga, pasti ya repeat order. Itu emang itu promonya harus jago juga. Karena kesan pertama orang tuh paling penting. Bener banget. Ya kan? Kalau orang udah kecewa dari pertama udah. Semuanya ada. Ya kan? Kan gitu kan. Nah, pernah nggak sih Jafir order ke satu tempat misal? Oke, nih kata orang ini lagi happening banget. Terus ternyata wah, mengecewakan. Itu orang-orang nanya kan, "Fir, gimana kemarin udah ke tempat itu belum?" Udah. Terus bilang apa? Gak enak, jangan ya kalau mau ke sana. Jangan ke sana ya emang sih. First impression. Iya, harus it's benar. really important gitu. Benar banget. Makanya banyak orang tuh aku sangat menyayangkan gitu. Ketika banyak banget nih tempat usaha atau UMKM apapun yang baru buka itu promonya gede-gedean. Enak gitu. Pas giliran udah gak promo, itu rasanya berubah atau gak porsinya berubah. Sering banget kan? Sering banget. Itu yang bikin kesel, gak boleh kayak gitu loh sebetulnya. Kalau misalkan mau promo itu porsinya segitu ya udah segitu. Iya. Jangan pernah mengurangi kadar porsi, apalagi mengurangi kualitas. Jadi kesannya tuh buat promo doang Nah, gitu buat kan. bener buat ngejar Jadi, promo doang itu gak boleh bener. Di Gak boleh sebayar banget. tuh ini kenapa jadi gini? Nah. Yang tadinya mau terus repeat, pas Tapi pesan pertama aja udah gini. udah gini aja enggak. Enggak. Emang bener banget. Nah, makanya kenapa kita juga sebagai seller itu harus memposisikan sebagai buyer juga penting. Iya sih ya. Aku juga pernah dapat order yang di cancel gara-gara mereka gak sabar. Dan mereka ordernya kayak 5 porsi, 7 porsi. Cancel seenaknya. Cancel seenaknya. Kayak porsi nasi kalau udah kena sambal tuh Gak bisa gak bisa dibalikin bisa lagi. di-take. Itu udah Kita mau ngedumel gimana? Iya. Tapi emang kalau jadi buyer tuh harus sadar diri lah. Misalnya rumah alamatnya jauh. Nah, Udah padahal tahu. dari awal juga aku beda. Ini tuh aku lagi deliver. Karena teteh ordernya lewat dari jam 1, paling aku deliver abis asar. Gimana? Udah diwanti-wanti. Oh ya udah teh, gak apa-apa, santai aja. Ya Santai udah aja. ya kan. Santai aja dalam artian nggak berarti aku santai leha-leha gitu aja dong. Pas aku sampai rumah aku langsung kerjain gitu. Biar cepet-cepet dikirim. Tapi pas aku lagi goreng ayamnya kedua kali, jadi dia order 5. Sekali goreng tuh 3. Iya. Otomatis kalau mau 5 itu 2 kali goreng. Nah pas 2 kali goreng, pas baru mau masukin chat masuk nih, gimana teh, masih lama nggak? Wah, kacau men, udah gak enak nih perasaan. Ini lagi digoreng teh. Oh gimana ya teh, ini masuknya bentar lagi. Terus teteh gimana itu perutnya? Gimana? Udah beli makanan yang lain apa gimana? Jadi aku sebagai buyer ya punya lah rasa empati. Iya. Yang tinggi seenggaknya lah. Ya gitu, betul. Karena banyak banget nih buyer yang seenaknya ya, mungkin gini. Memang ada pepatah kalau pembeli itu raja, ya memang gitu. Raja. Tapi satu sisi juga ya memang harus saling mengerti gitu loh. Ya. Karena dari awal juga aku udah jelasin aku lagi deliver. Si buyer juga masuknya ke delivery selanjutnya. Dia bilang oke, gak ada masalah. Ya, Iya kan? tiba-tiba. Nah, Jangan kayak gitu bayar. Kita bayar. iya. Coba deh. Ayam tuh kalau udah digoreng ya nggak bisa dibesokin. Jangan mentang-mentang masih awan lamanya, maksudnya nggak Ya, GoFood ya, nggak ya, kayak ya, gitu ya, lah, jangan ya, mentang-mentang ya, kayak betul, gitu betul, lah. betul. Kayak ya udah, Iya kan udah orang nggak terkenal ini. jangan seenaknya gitu. Kesel Nggak Fir, tahu. asli. Kayak ini mau dikemanain?
Nah jadi kalau dalam bisnis itu kita emang harus tahu sifat buyer. Betul. Nggak tahu sifat juga sih. Udah mulai bisnis harus bisa sabar sama buyer. Benar, sabar dan banget. sebagai seller juga jangan Harus gercep juga. harus gercep juga. Pokoknya sesibuk apapun HP itu harus dipantengin. Harus stay itu. Harus Betul. stay juga ya. Bener, harus banget. Meskipun kita lagi masak, tangan kotor apa, aku selalu suruh, dek cek HP, dek cek HP, dek cek HP. Kan ada juga loh orang yang cuma nggak dibalas berapa belas menit, gak jadi ya kak. Masih mending sih ya, maksudnya nggak terlalu rugi dalam arti yang belum dibikinin. Iya. Kalau misalnya kayak tadi tuh order 5 terus cancel, terus si bayarnya bilang, gak apa-apa ya kak, aku cancel. Gak apa-apa. Gila Fir, gak apa-apa ya kak, aku cancel. Wah bisnis juga lumayan ini ya. Iya lumayan. Nah, udah tahu nih gimana bayar, gimana ini cara ngendaliinnya gimana. Nah, menurut Embil nih, kapan sih mulai bisnis yang tepat itu? Apakah harus nunggu yang ada viral-viral? Misalnya lagi Happening apa? Betul. Lagi viral, apa harus ngikutin? Apa harus tetap teguh pendirian yang tadinya mau niat bisnis apa gitu kan? Tiba-tiba ada yang viral apa gitu. Jadi kepikiran itu. Apa harus tetap konsisten? Apa harus kapan sih mulainya? Nah, gitu. menurut aku kalau misalkan kita mau bikin bisnis itu harus perhatiin dulu 4 hal. Pertama, kita harus tentuin dulu bisnis apa nih yang mau kita jalanin. Misal, oke aku fokus ke kuliner. Kuliner. Kita harus tahu dulu nih kuliner yang kita jalanin itu kira-kira buat beberapa tahun ke depan, buat jangka panjang, oke gak nih? Bisa bersaing di pasaran gak nih? Pertama nama, kita tentuin dulu mau di bidang apa. Bidang apa? Yang kedua nama itu adalah doa. Doa. Bener kan? Iya. Penting banget. Jadi awalnya si kulineran Simbil itu awalnya mau dijadiin channel buat review. Tadinya. Tapi berhubung kayak sekiranya aku bisa bisnis yang aku rasa oke nih ini buat progres ke depannya gitu, kenapa enggak? Iya. Aku alihin buat cari duit meskipun review juga tetap ngasilin duit. Tapi itu ikonik loh. Jadi kalau ingat kulineran Simbil tuh ingatnya paru, Cumi, pedas-pedas gitu ya, bener-bener. Ayam gepreknya juga Wah, luar biasa. ini kangen banget dong. Bener. Segera open dong. Nah, terus nama tuh, yang kedua nama. Terus yang ketiga, itu yang paling penting kita harus tentuin dulu market pasarnya. Market pasar tuh penting banget, misalkan gini. Oke, kulineran Simbil tuh kan tadi market pasarnya menengah ke atas. Ya kan? Iya. Nah, tapi aku juga mikir nih, makanya kenapa sekarang vakum, karena aku sadar nih sekarang pandemi. Orang boro-boro jajan buat makan aja mikir-mikir. Iya ya. Iya kan? Benar. Nah, sementara aku rasa kayak dari harga 15.000 ke 50.000 untuk makan tuh kayaknya orang bakal mikir-mikir juga sih kalau sekarang. Iya pasti sih. Gitu. Makanya kenapa vakum? Itu aku pengen ubah manajemen, ganti market pasar dari menengah ke atas ke menengah ke bawah. Ke bawah. Tanpa mengurangi kualitas. Dan Itu yang jadi PR, benar, itu yang jadi PR. Oh, jadi sekarang lagi masih memanage lagi. Iya, nggak manage lagi. Karena aku juga gak mau nanti ketika aku buka lagi itu minatnya udah gak ada. Gitu. Karena persaingan sekarang tuh benar-benar ketat banget. Ketat banget, orang-orang tuh udah mulai Nah. kreatif yang tadinya nggak kepikiran tiba-tiba ada. Harus nentuin banget market pasar, itu penting banget. Dan Yang harus kedua, menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Oke. Gitu. Harus sesuai keadaan juga Betul, ya guys. harus sesuai keadaan juga. Terus yang keempat itu yang paling penting, harus selalu inovasi. Gak bisa loh kita, meskipun gini, kuliner Simbil tuh memang basically pedas gitu. Cabai gitu. Ada juga yang kayak, kak bisa nggak kalau gak pedas? Gak bisa. Ya memang itu udah ikonik kita. Iya. Kalaupun memang mau dirubah itu gak bisa. Udah kayak telak, udah harga mati gitu. Kuliner Simbil memang pedas-pedas gitu. Iya. Karena udah tahu di awal juga kan. Betul. Udah Makanya tahu nama, udah jelas. inovasi itu mulai dari menu, terus pemasaran, sama media promosi itu penting banget. Sekarang juga udah mulai ke TikTok guys ya. Betul. Reviewnya juga. Reviewnya juga udah mulai ke TikTok ya, lumayan ya. Intinya kita harus tetap beradaptasi sama keadaan gitu kan. Orang bukan berarti kita ikut-ikutan, tapi kita harus tetap, orang lain udah ke level mana, masa kita mau di sini-sini aja gitu, gak bisa gitu loh. Nah makanya kenapa inovasi itu penting. Jangan gitu. stuck gitu ya. Bener, jangan stuck di sana aja gitu. Karena
persaingan dunia bisnis tuh makin ketat banget nih makin sini. Iya sih. Berarti jelas ya guys. Yang keempatnya apa? Udah tadi. Ayo, empatnya udah. Aku say. Jadi yang pertama itu lupa. Apa? Tentukan jenis bisnis. Nah, jenis bisnis bidangnya, mau kulineran, mau online shop baju atau jasa gitu ya. Jasa juga harus jelas banget dan harus benar-benar niat dulu ya. Betul. Yang kedua Niat. tadi Yang kedua adalah promosinya. Namanya. Tentukan nama dulu sis. Nama juga udah including kayak labeling, itu penting label. banget. Labeling, terus Desainnya Instagram juga. Instagram. Ya kan karena sekarang tuh orang yang penting kayak kalau misalkan kesini yuk, Instagramnya apa? Ya. Pasti ngecek dulu dong. Iya, Gitu. Karena apa-apa cek IG-nya apa kak. Nah, gitu kan. Jadi emang nama ya. Yang kedua itu adalah nama. Yang ketiga adalah Tentukan market pas. market pasarnya. Misalnya kalian mau dagang stick nih, Nah, teman-temannya SMA semua. harus sesuaikan dengan harga anak-anak SMA juga. Iya, Gitu. guys. Harus yang sesuai ya. Tuh, terus yang terakhir itu lakukan inovasi. Inovasi. Penting banget. Makanya kenapa Harus sekarang terus aku inovasi. bisa kirim keluar kota, Hmm. gitu kan? Itu juga udah uji coba 1-2 bulan. Dia juga itu juga udah sempat lama ya. Karena soalnya supaya bisa ngirim kan. Akhirnya Nah. pakai apa sih itu teh? Di vakum. Di vakum. Jadi lebih tahan lama, lebih awet. Pengiriman juga udah banyak sih. Ditambah sekarang cepet banget ya. Betul. Mantap jasa. Tapi sekarang aku lebih suka pakai JET kan lebih cepat. Gitu. Sekarang tuh pengiriman udah mulai dari Garut, Bandung, Jakarta, Surabaya, Jogja, terus Kalimantan juga sama. Kalimantan Aman, aman. Wah, luar biasa. Belum pernah kirim keluar sih, ya mudah-mudahan nanti soon kita lebih inovasi, kita lebih majuin lagi produk lokal gitu iya ya. dong, harus cinta ya bagi Tasik nih. Tuh, apalagi orang-orang tuh kaget yang pas bulan Maret kemarin tuh aku yang diliput sama Radar TV. Ya, dia masuk Benar. Radar TV loh. Keren banget. Nah, itu juga benar-benar kayak wah gitu. Itu Pencapaian juga baru ya. benar pencapaian baru yang kayak aku tuh iseng-iseng gitu. Makanya jangan pernah berekspektasi apapun. Bukan berarti kita hidup gak ada tujuan. Bukan berarti jangan optimis juga ya. Nah, gitu enggak gitu, cuman lakukan yang terbaik gitu. Karena hasil pun juga nggak akan mengkhianati proses gitu kan. Ketika prosesnya kita jalani dengan baik, dengan benar gitu, masa iya sih nanti hasilnya juga bakal mengecewakan gitu, nggak mungkin deh kalau menurut aku gitu. Makanya yang penting do your best. Jangan pernah berekspektasi apapun, sekecil apapun. Just do it ya. Iya, just do it. Biar nanti do it. duit yang nyamperin kamu gitu. Tapi untuk kedepannya sekarang udah mulai memanage lagi ya. Ya, gitu. Udah mulai inovasi Inovasi lagi. Yang penting aku sekarang lagi benar-benar buat manajemen yang mudah-mudahan kembali lagi sekitaran ya paling mentok-mentok Januari lah. Lama sih. Lama Tapi kayak sih. emang masa pandemi juga Ya, sampai cukup akhir inilah, cukup berpengaruh gitu ya. pengaruh banget sih Pak. Orang-orang mulai kreatif kan ya. Mm-mm. TikTok juga rela banget. Bener, udah dijadiin media promosi kan Iya sekarang TikTok. bener-bener TikTok. Instagram. Apa-apa sekarang viral ya. Nah, Itu benar-benar betul. harus jago-jago kitanya juga sih dalam berinovasi, berkreatif. Lewat juga nih buat yang mau mulai berbisnis, termasuk aku teh udah mau mulai bisnis tapi takut kan gimana Nah, sih? Yang penting maju aja terus. Maju jangan mundur. Jangan pernah pikirin untung rugi untuk di awal, karena menurut aku wajar ketika 3 sampai 4 bulan awal itu kita ngalamin rugi, itu wajar. Kalau mulai dari 6 bulan sampai 6 bulan kalian rugi, nah itu tanda tanya gitu. Kemana kan? Kemana uang kalian gitu loh. Karena memang apa ya, kalau buat aku nah penting banget nih, 3 sampai 4 bulan awal itu kalian harus benar-benar promosi abis-abisan. Gak peduli seberapa abis duit berapa, yang penting promosi aja dulu. Promosi. Kalau aku sih gitu, makanya kemarin juga kayak emang aku ngasih ke teman-teman gratis juga nggak pakai modal. Pakai modal. Iyalah itu kan. Iya kan? Nah, kayak banyak orang, lu mah nggak pernah promosi berbayar. Jadi emang harus berkorban dulu apapun itu Iya, ya. Mau tenaga, otak juga ya. Pikiran Iya sih. semuanya. Aku juga belajar dari Milo.
udah dia lift sendiri kan, motor panas-panas, bayangkan guys. Cewek, Itu cuy. dari mulai ya pokoknya ngeliling aja ya, jauh banget itu. Dan itu tuh ngejar jam makan siang, Fir. Iya bener. Jam 12 siang, Gimana? itu jam 11 tuh udah mulai berangkat, pulang jam 1 atau jam setengah 2, masak lagi, goreng lagi, berangkat lagi. Kebayang gak sih jam makan siang orang-orang kelaparan gitu kan, emosi kan? Nah, yang aku tuh nggak mikirin sementara nggak makan, yang penting minum aja. Iya. Ya kan, kalau mau sukses itu nggak bisa ada yang gampang, nggak ada. Jadi untuk teman-teman jangan takut ya untuk bisnis masuk. Saya juga semuanya. Yang penting maju dulu aja, karena kita juga nggak tahu ini passion kita nggak nih. Terlepas passion atau enggak, setidaknya kita udah mencoba gitu. Kita bakal tahu kita sukses apa enggak. Kalau misalkan kita nggak mencoba, itu kita mau tahu dari mana gitu loh. Benar-benar. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih, kalau misalkan mau buka usaha ya buka usaha aja gitu. Cuman ya tetap harus dipikirin market pasarnya, tadi inovasinya, terus kedepannya ini mau gimana nih gitu. Gak bisa kayak oke deh teman-teman, kayaknya teman-teman buka bisnis, aku juga mau buka bisnis deh gitu. Gak bisa gitu. Nggak bisa ya. Jangan dijadiin main-main gitu. Harus serius ya. Kalau bisnis harus benar-benar serius. Kalau maupun iseng juga kayak Emil, harus benar-benar jago juga. Misalnya masaknya beneran enak. Terus mau dagang juga barangnya harus bagus. Betul. Kayak apalagi ya kita sebagai perempuan juga gak mungkin nih nanti kalau misalkan udah nikah kita bakalan kerja terus. Kalau aku sih kedepannya pengen resign dan benar-benar full mom dalam artian juga tetap menghasilkan, Iya kayak dong. bisnis gitu. Aku lebih suka membuka lapangan pekerjaan dibanding aku bekerja di orang. Bener banget. Jadi kalau suatu saat Emil sukses, kalian dengerin. Boleh ngelamar. Dan yang paling penting ketika kalian gagal dan ketika aku gagal juga, aku bisa tahu mana teman-teman aku, Ya, ya kan? ya. Dan ketika aku berada di titik yang cukup menghasilkan, itu mereka bisa tahu siapa aku gitu. Muncul ya. Ya. Kayak jerawat tiba-tiba. Siapa kamu? Ya kan gitu. Intinya ketika susah tuh banyak banget orang-orang yang kayak nyepelein, orang-orang yang ninggalin gitu. Terus giliran aku udah ada di posisi yang oke nih cukup enak gitu. Banyak orang-orang yang kayak dateng gitu. Tiba-tiba, hai kemana wae? Cina. Sombong ya. Bitch. Nah, pokoknya buat teman-teman yang mau mulai bisnis itu jangan ragu-ragu. Langsung aja lakuin yang sekiranya baik, itu jalanin aja. Semoga atau siapa tahu itu jadi apa ya, prospek yang bagus buat kedepannya juga gitu ya. Siapa tahu nanti Nonopo jadi bos apa gitu, siapa tahu kan. Kalau misalkan kita gak mulai dari sekarang ya mau kapan Iya, gitu iya. kan, dengan usia kita yang ya sudah cukup gitu kan. Jadi selama masih bisa, udah ada niat, Betul. korban, jangan takut rugi. Nah itu sih intinya. Dan yang paling penting jangan pernah lupa buat sedekah sih kalau buat aku. Sedekah, Ya. jangan kopet. Ya. Jangan kopet guys. Intinya tetap harus seimbang sih. Maksudnya kalau kita ngejar dunia juga ya akhirat jangan dilupain gitu aja gitu. Karena ya tempat pulang kita juga kemana. Intinya jangan takut rugi, jangan takut gak ada rezeki. Nah, betul. Yang penting ikhtiar. Ya bukan berarti kita, ya Allah aku pengen ini, pengen itu tanpa usaha gitu. Ya bullshit cuy, gak bisa gitu loh. Tetap harus ada usaha gitu ya kan. Kayak ibaratin kita usaha, itu baru ikhtiar gitu. Bukan berarti kita ikhtiar langsung gitu. Gak bisa gitu kan. Kayak kita pasrah gitu. Ya Allah aku pengen ini, sementara kita diam aja leha-leha di kamar itu malah bisa. Mana bisa? Gak ada hujan duit nggak? Iya kan, kayak kalau minta duit nggak bisa cuy, nggak kedengeran cuy sampai atas juga. Bener banget. Nah pokoknya buat teman-teman yang mau mulai bisnis langsung aja, jangan ragu-ragu, just do it and do your best. Oke. Wah, kita udah banyak belajar banget ya. Betul. Terima kasih untuk seorang Bill nih. Dia ini adalah benar-benar panutan ya, harus benar-benar dicontoh yang baik-baiknya. Yang baik-baik. Tapi banyak banget yang baiknya serius. Dia tuh pekerja keras banget. I love you. Kalau gitu. As friends. Ya, as friends tuh. Ya aku juga masih normal sis. Ya, makasih kita udah belajar banyak banget. Tuh. Jadi intinya jangan takut. Ya,
the best. Jangan takut Be untuk your memulai. best. Jangan takut untuk memulai. Nah, buat teman-teman, tunggu podcast aku selanjutnya. Semoga video ini menginspirasi dan menambah wawasan teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini, teman-teman boleh like dan share. Komen juga. Betul, dan komen juga. Nah, buat teman-teman, tunggu video aku selanjutnya. Thank you. Thank you.